Oke teman-teman semuanya, karena kita di sini juga udah menit 25 ya teman-teman. Kalau gitu kita mungkin bisa langsung mulai aja untuk kelas kita. Jadi ini kita kelasnya kan tentang kelas Base Responsi ya. Nah, jadi mungkin kita di sini kelasnya ya agak chill aja lah. Kita santai aja. Kita mungkin sambil belajar bareng juga tentang algorithm and programming untuk information system. Nah, tapi sebenarnya ini aku juga mau disclaimer dulu aja. Kayaknya karena materi yang aku siapin itu lebih membahas kepada soal lab. Jadi tadi aku juga baru dapat informasi kalau kisi-kisi UTS kalian itu dia ada flowchart sama ada sudokot juga ya. Nah, mungkin nanti setelah kita udah bahas tentang soal yang tadi udah aku kasih, baru kita mungkin bakal bahas beberapa hal yang mungkin bakal keluar juga saat kalian UTS nantinya. Oke? Nah, tapi mungkin pertama-tama ya aku juga mau pembukaan kali ya. Jadi mungkin ya selamat pagi menjelang siang kepada semuanya. Dan di sini namaku Stanley Nathan Wijaya. Aku sendiri sebenarnya juga seorang asisten lab di BINUS. Aku khususnya di BINUS Alam Sutra ya. Kode aku LC128. Jadi di sini aku yang bakal temenin kalian juga untuk di kelas Base Responsi. Oke? Nah, paling sebelumnya aku izin untuk record kelasnya juga ya. Biar nanti kalau teman-teman kalian yang nggak hadir bisa dapat recordingnya juga. Nah, mungkin pertama-tama aku mau konfirmasi. Untuk suara aku udah jelas belum ya? Udah, Kak. Udah jelas Kak. Oke deh. Nah, paling kalau gitu, mungkin kita langsung mulai aja ya kali ya untuk materinya kita. Nah, jadi ya sekali lagi ini kita mau bahas tentang soal lab dulu. Dan di sini materi kita di hari ini ya. Kita pertama tentang ada materi review. Kayak kalian kan di kelas lab seharusnya itu udah mulai dari sesi 1 sampai terakhir sesi 7 ya. Jadi kan kalian udah 3 kali kuis. Dan ya semoga nilai kalian bagus-bagus lah ya. Nah, tapi mungkin dari beberapa kelas yang aku ajar juga sebagai asisten lab, aku mungkin mau bahas beberapa hal kayak gini. Karena 3 komponen ini yang biasanya mungkin kurang di kuisnya kalian. Jadi itu mungkin mengurangi poin kalian. Nah, jadi mungkin 3 hal ini yang bakal aku bahas. Nah, setelah itu baru kita bakal bahas tentang latihan soal yang udah aku kasih tadi. Terus kita bakal bahas kayak kalau kalian mau belajar lebih ekstra itu di sumbernya itu ada apa aja. Dan terus baru kita masuk ke dalam bonus section untuk pembahasan UTS. Oke? Nah, paling kalau gitu teman-teman kalau mau ikutin juga langsung buka Visual Studio Code aja. Mungkin kalau aku sendiri biasanya buka dari misalkan aku pilih folder dulu dari folder aku sendiri, terus aku misalkan klik kanan untuk ngebuat new folder kayak gini. Bentar. Nah, terus mungkin aku kasih nama aja responsi deh. Tapi kalau kalian mau buka langsung Visual Studio Code-nya juga nggak apa-apa ya. Nanti bakal aku ajarin juga. Tapi kalau teman-teman mau ikutin cara aku, kalian bisa cari folder aja bebas dimanapun. Tapi kalau kalian di PC Binus kan pasti ke data D ya. Tapi kalau di laptop pribadi bebas. Nah, terus di bagian pad-nya ini, jadi kalian pilih folder bebas, terus kalian pilih ke bagian pad-nya, terus kalian hapus aja semuanya, kalian tulis CMD, terus kalian enter aja. Nah, terus kalau kalian udah enter CMD-nya, seharusnya nanti dia ada muncul kayak komen prompt kalian. Coba sebentar. Nah, jadi intinya kita tuh mau dapetin pad-nya ini tadi. Terus kalau udah kalian tinggal tulis code titik kayak gini. Jangan lupa ada spasinya ya. Code spasi titik. Sebentar aku hapus dulu Visual Studio Code-nya. Nah, kalau udah baru kalian enter aja. Nah, seharusnya nanti dia langsung kebuka Visual Studio Code kalian dan juga dia langsung ngebuka sesuai dengan folder kalian yang tadi. Jadi path-nya itu udah bener. Oke? Seharusnya kalian juga udah terbiasa lah ya buka Visual Studio Code-nya. Paling kalau kalian nggak lakuin pakai CMD tadi, kalau kalian langsung buka Visual Studio Code-nya, terus kalian mau pilih folder, itu kalian bisa pakai shortcut, itu pakai, aku tulis deh, Control plus K plus O. Ini untuk open folder di VS Code. Kalau kalian langsung di sini, kalian langsung Control KO aja. Terus kalian pilih foldernya bebas mau di mana aja. Oke? Paling itu introduction singkat untuk Visual Studio Code.
Dan mungkin sekarang kita mau langsung aja ke material reviewnya. Jadi kalian bisa klik aja new file di sini. Kayak biasa kalian new file. Terus mungkin aku kasih nama review.py. Oke, jadi mungkin kita mau material review dulu. Nah, di sini mungkin aku langsung aja masuk ke dalam bagian pertama, yaitu data types. Nah, biasanya kalau kalian diminta ada sebuah soal, pasti kan dia kayak, misalkan ada harga. Kalau harga kan dia pasti sebuah integer. Itu dulu kalau di Python langsung aja sih. Kalian misalkan mau harga, terus kalian kasih aja misalkan nilainya nol atau berapa. Itu bebas. Nah, tapi mungkin yang jadi perhatian saat kalian di kuis atau nantinya di sesi terakhir lab kan ada UAP. Itu kalau kalian mau ada harga kayak gini, terus dia diminta input, kalian pastiin aja kalian typecasting dulu. Kalian bisa tulis integer dalam kurung, nah baru kalian langsung kasih inputnya. Biar input yang kalian kasih itu pasti sebuah integer. Jadi misalkan di sini aku kasih inputnya, masukkan harga. Terus kalau kalian mau sebuah string, tuh kalian sebenarnya nggak usah typecasting sih. Kalian langsung aja misalkan aku buat variabel nama. Aku langsung buat input, masukkan nama. Terus kalau kalian maunya itu kayak bilangan desimal, itu kalian pakainya float. Misalkan apa ya? Hmm, berat deh, berat. Kalian pakainya typecasting float, terus baru input. Masukkan berat badan. Baru kalian kalau mau ngeprint semuanya, kayak biasa aja print. Misalkan aku pakai print F, jadi aku mau ngeprint format. Jadi misalkan nama, sama dengan nama, sorry. Terus misalkan harga, itu adalah harga, dan juga berat, itu dari variabel berat. Kalau kalian mau kasih enter lebih, itu kalian bisa kasih slash backend aja ya di akhirnya. Ini bakal ada satu buah enter tambahan di akhir. Kalau kalian mau tambahin enter lagi, kalian tinggal tambahin slash backend-nya aja. Kayak gitu. Atau mungkin aku bakal kasih enter di sini, biar setiap atributnya dia bakal ke enter. Jadi ini aku mau material review dulu tentang data types and typecasting. Eh, karena dari beberapa hal yang aku koreksi juga di kuis kalian tentang algoprok, itu ada beberapa yang nggak typecasting. Jadi dia bisa yang kayak nilainya nanti salah. Jadi itu kalian pastiin aja kalau kalian udah tahu itu tipe datanya pakai integer atau float atau string, kalian langsung typecasting aja. Oke? Kalau kalian udah tulis kayak gini, seharusnya kalian udah bisa langsung run aja. Nah, di sini ada masukkan harga. Misalkan 100.000 deh. Terus masukkan nama misalkan Stanley, berat badannya 50. Nah, nanti dia langsung ke print sesuai dengan apa yang kita masukin di sini. Oke? Paling ini kita review singkat tentang data types and typecasting. Dari kalian mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang ini? Atau udah aman? Aman ya? Sebentar. Kalian kalau ada yang mau ditanyain, kalau lewat chat juga boleh kok. Langsung ditanya aja. Tapi mungkin nanyanya bisa to everyone aja ya, biar semuanya bisa dibaca. Oke? Nah, paling kalau data types dan typecasting udah nggak ada yang mau ditanyain, aku bakal lanjut ke review berikutnya. Sebentar. Di sini ada selection. Jadi aku langsung masuk aja ke bagian selection. Ini seharusnya juga ya kalian udah sering pakai lah ya selection. Jadi intinya untuk selection itu, bentar, mungkin yang bocor bisa di mute dulu ya teman-teman. Udah. Oke, kalau gitu aku bakal lanjut lagi ya. Jadi di selection itu dia sebenarnya ada banyak cara. Tapi yang paling sering dipakai kan kita pakai if else ya.
ada if, else, sama elif. Nah, kayak gini deh. Nah, ya ini semuanya huruf kecil ya. Jadi ini kalau kita di selection kan pasti ada tiga ini. Mungkin aku langsung contohin aja. Misalkan, aku mau ini deh. Setelah kita ada harga, nama sama berat, aku mau ada sebuah boolean. Misalkan aku nanya aja, kayak validasi. Sama dengan input, apakah benar. Terus aku mintanya yes or no. Kayak gini. Oke? Nah, terus ini kita printnya kita ganti aja di bawah. If, if tadi validasi sama dengan yes, kita baru ngeprint nilainya. Tapi kalau else, atau enggak aku pakai elif deh. Elif, validasi, sama dengan no, kita print, misalkan nggak jadi print. Tapi else-nya, kita print aja, misalkan input salah, kayak gini. Oke, jadi ini kita lagi selection singkat doang. Yang paling sederhana, kita pakai if else, sama ada elifnya. Nah, jadi intinya, kalau kalian masukinnya yes, dia bakal ngeprint yang di sini. Kalau dia no, bakal di sini. Tapi kalau nggak yes atau no, dia bakal yang di sini. Nah, tapi kalian juga perlu ingat, kalau kayak gini kan berarti huruf kapital ini bakal ngaruh ya. Kalau kalian tulisnya itu kayak yes segini, dia bakal otomatis masuk ke sini, yang di bagian else. Karena yes dengan y kecil itu nggak ada. Nah, untuk mastiin apapun inputnya itu benar, aku mau kasih aja di bagian di sini. Validasinya itu aku langsung kasih capitalize. Jadi apa itu capitalize? Kalau semisal aku masukinnya yes, dia bakal langsung berubah jadi yes. Kalaupun aku misalkan masukinnya kayak YES, dia juga seharusnya ganti jadi yes kayak gini. Jadi intinya apa yang kita masukin itu bakal ke capitalize. Oke? Nah, mungkin kalau gitu aku bakal coba aja di run. Aku mungkin masukkan harga 10.000. Namanya Stanley lagi. Berat badan 50. Nah, di sini aku mungkin kasih Y-nya yes dengan Y kecil. Terus aku enter. Nah, dia bakal tetap ngeprint. Karena aku udah capitalize di sini. Jadi inputnya kita pasti udah dengan Y besar. Oke? Nah, jadi itu paling review singkat tentang selection ya. Dari teman-teman semua, ada yang mau ditanyain nggak tentang selection dan juga tentang string di sini? Bentar ya. Oke? Nah, paling itu tentang selection ya teman-teman. Sebenarnya untuk yang kayak string kayak gini, itu validasinya ada banyak banget. Kalau kayak kalian mau di sini misalkan pakai yes gede semua, di sini juga no-nya gede semua, tuh kalian juga bisa pakai di sini jadi upper. Biar semua stringnya kalian tuh bakal langsung jadi huruf kapital semua. Kalau kalian semuanya itu mau jadi huruf kecil, tuh kalian tinggal ganti jadi lower. Jadi nanti semuanya huruf kecil. Oke? Paling itu review singkat lagi tentang selection. Mungkin untuk selection aman ya teman-teman. Oke, kalau semisal udah aman, kita lanjut lagi aja. Terakhir di materi review kita itu ada repetition ya. Oke, kita bakal masuk ke repetition. Mungkin aku juga review singkat aja. Yang paling sering itu kita ada pakai for. Misalkan for i in range bla bla bla. Sama paling sering harusnya ada while. Misalnya while true atau while dari sebuah kondisi. Oke? Nah, mungkin aku bakal contohin aja pakai for i in range sama yang while true ya. Mungkin for i in range itu aku bakal langsung aja for i in range. Sorry. Nah, mungkin aku langsung aja nembak berapa ya? 5 kali ya. Terus kalau udah, kalau aku langsung print aja print i. Nah, ini paling singkat dan simple sih di repetition. Jadi teman-teman, sebenarnya i ini sebuah variabel bebas ya. Kalian mau ganti jadi a ini juga nggak apa-apa.
itu anggapannya sebuah variabel yang kalian buat sendiri. Dan kalau kita jalanin, aku coba ini aku komen dulu aja. Kalau coba nge-for kayak gini, nah dia bakal ngeprint dari 0 sampai 4. Jadi kalau kalian tulis A-nya banyak kayak gini, itu kan sebuah variabel tuh. Nah, itu sebuah integer yang dimulai dari 0. Terus dia bakal ngeprint sampai dia kurang dari 5. Berarti sampai 4. Kayak gitu. Oke? Jadi ini repetition paling singkat. Terus aku langsung masuk aja ke while. Aku mungkin bakal ngebuat while true. Nah, di sini kalian pastiin aja kalau pakai boolean di Python, dia itu eh, huruf besar tuh bakal ngaruh ya. Jadi pastiin aja turunnya itu T gede dan false-nya tuh F gede. Nah, paling kalau while true, dia kan berarti kondisinya bakal selalu benar. Mungkin aku bakal kasih sebuah kondisi ketika dia itu salah. Mungkin di sini aku bakal ngebuat aja for lagi, atau enggak gimana yang enak ya. Mungkin aku mikir dulu. Aku buat ini deh. Aku buat sebuah print, masukkan nama. Atau enggak masukkan angka deh, angka. Terus aku bakal di sini buat angka, misalkan integer input, masukkan angka. Aku mungkin kasih di sini jika ingin keluar, jangan masukkan angka. Nah, terus aku cek aja if hmm, atau enggak kalau misalnya angkanya itu sebuah negatif, dia bakal ngebreak ya. Berarti if misalkan angka itu kurang dari sama dengan 0, berarti kan dia negatif. Dia baru ngebreak. Jangan else, kita bakal ngeprint angkanya. Ya paling kayak gini aja lah ya. Berarti di sini jika ingin keluar, masukkan angka negatif. Nah, jadi sekalian kita belajar tentang ada repetition pakai while sama ada if else. Jangan lupa setiap kali kalian ada if else atau kayak repetition, kalian kasih titik dua ya. Oke? Paling yang di sini aku komen lagi, control slash untuk nge-komen, control slash. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba jalanin aja. Nah, di sini kan dia masukin angka nih. Misalkan aku 5 deh. Nah, kalau aku masukinnya 5, dia bakal ngeprint 5. Karena yang di sini benar. Sedangkan di sini salah. Karena 5 itu lebih besar dari 0. Nah, makanya dia bakal minta lagi angkanya. Karena kondisinya masih true. Dan nggak ada break. Kalau misalnya aku masukin lagi 100, dia masih benar. Terus kalau aku masukin -1, nah dia langsung selesai. Karena dia bakal nge-break di sini. Kayak gitu. Oke, paling itu review singkat untuk repetition. Dari teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanya dulu untuk repetition? Sejauh ini mungkin masih aman ya. Udah, mungkin kalau semisal memang masih aman, kita bisa langsung mulai ke bahas soalnya aja ya. Mungkin soalnya juga yang ditunggu-tunggu. Jadi mungkin ini bakal aku kasih juga nanti quote-nya. Mungkin aku kasih deh di chat. Sebentar. Nah, itu untuk yang material review ya. Nah, paling kita langsung aja untuk bahas soalnya. Itu seharusnya soalnya itu mirip-mirip kayak soal kalian di kuis ketiga. Tapi memang lebih ada beberapa tambahan. Kayak contohnya dia ada delete sama ada update ya. Aku coba buka aja soalnya. Tadi bagi yang belum dapat soalnya, mungkin bakal aku kasih juga ya di chat. Yang tadi mungkin Johnnya telat. Sebentar. Nah, jadi itu soalnya yang bakal kita bahas ya teman-teman. Nah mungkin kalau kalian semisal udah baca soalnya, ini kan harusnya soalnya itu mirip-mirip kayak case yang ada di Quizlab. Dia ada contoh inputnya juga.
Terus dia bakal intinya tuh ada 5 buah menu. Menunya tuh juga simple. Dia cuma add, update, delete, sama show. Terus kalau exit ya tinggal kita break aja. Nah, tapi di dalam setiap operasi ini dia bakal ada kayak validasinya juga gitu. Nanti kita bakal belajar tentang repetition sama pakai validation if else. Jadi kalian bisa baca aja dulu untuk soalnya. Dan di sini seharusnya ada contoh yang kalian juga mungkin udah ketemu di quiz. Jadi dia ada generate ID gitu. Nah, nanti kita juga bakal bahas cara kita nge-generate ID-nya tuh gimana. Nah, terus karena di sesi ke-6 seharusnya kalian ada belajar tentang list sama data structure. Nah, nanti kita juga bakal pakai list sama ada dictionary. Terus nanti ini menu kedua dia minta update, menu ketiga dia minta delete, dan menu keempat kita tinggal nampilin aja datanya. Terus menu kelima tinggal di exit aja. Oke? Nah, paling ini soal yang bakal kita bahas di sesi kali ini. Mungkin kita kalau gitu langsung mulai aja ya untuk kita coding. Jadi mungkin kalian bisa buat file baru lagi aja. Karena kan ini udah berantakan ya. Di sini aku buat lagi file baru, misalkan newmeow.py. Aku juga kasih kucing deh. Oke, ya udah, never mind. Udah, kita lanjut lagi aja. Jadi di sini kan kita bakal bahas soalnya ya. Di sini kalau kalian perhatiin soalnya, aku mungkin bakal kerjanya step by step aja. Pertama mulai dari bikin menunya. Nah, mungkin untuk bikin menunya kita nggak usah yang bagus-bagus banget. Karena kan kalau di kelas lab juga seharusnya desain nggak dinilai ya. Jadi aku langsung buat aja. Misalkan di sini menu. Nah, mungkin sekalian aku mau ajarin kalian pakai function juga. Karena seharusnya di session 7 kalian itu udah belajar tentang function ya. Jadi aku mungkin bakal kalian pakai function aja. Biar nanti kita lebih rapi juga. Oke? Nah, misalkan di sini aku ngebuat aja ada def. Ini kan untuk ngebuat sebuah function. Terus aku mungkin nama functionnya function main aja. Ini function utamanya kita, main function. Terus di dalam function utama kita mungkin kita langsung aja ngebuat repetition pakai while true. Oke? Kita langsung buat while true aja. Terus di dalam sini kita mungkin kasih logo deh. Tapi kan logonya itu panjang ya. Mungkin aku cuman kasih new meo aja. Terus slash backend. Terus mungkin biar rapi, aku slash backendnya tuh nanti setelah aku kasih pagar deh. Pagar kayak gini kali ya. Nah, intinya kalau desain nggak dinilai kok. Jadi kalian bebas kalau ada desain lakuin apa aja. Dan setelah itu mungkin aku langsung print menunya kayak yang ada di soal. Bentar. Di soal kan dia ada 5 menu ya. Terus aku langsung aja langsung ngeprint. Menu pertama add meow. Menu kedua ada update meow. Menu ketiga dia ada delete meow. Keempat dia ada show meow. Yang kelima sama exit. Oke? Jadi ini kita masih gampang lah ya, masih ngebuat menu doang, cuma ngeprint. Terus baru kita nggak minta inputnya. Misalkan aku ngebuat variabel namanya choice. Di sini aku langsung typecasting aja dia menjadi sebuah integer. Karena kan dia kita bakal masukinnya 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi aku pasin dia sebuah integer, baru aku minta input. Mungkin di sini input deh. Atau nggak kayak gini doang. Oke, kalau udah kita tinggal lakuin validation aja. Validationnya langsung aja if misalkan choice itu terus adalah 1. Nah, mungkin di sini kita nanti mau pakai add new-nya tuh ke dalam sebuah function juga ya. Jadi mungkin aku nanti panggil bakal add new deh, kayak gini. Ini memang masih error karena kita belum ada function untuk nge-add meow-nya. Nanti tapi seharusnya kalau udah kita buat udah aman kok. Nah, terus kalau dia misalkan choice-nya itu adalah 2, kita bakal panggil mungkin nama function update meow.
Terus kalau dia itu ketiga, kita bakal delete meow. Kalau dia choice-nya itu adalah 4, kita bakal show meow-nya. Dan kalau dia choice-nya itu adalah 5, kita bakal nge-break. Biar kita keluar dari while true-nya. Terus langsung programnya selesai. Nah, tapi kita kasih else saja. Kalau dia bukan 1, 2, 3, 4 atau 5, kita print input invalid slash backend. Oke, paling untuk ngeprint menu, simple kayak gini sih. Jadi ini juga sebenarnya lumayan agak template. Kalau kalian kuis kan seharusnya ada bikin menu ya. Jadi kalian bisa langsung ngeprint, terus kalian minta inputnya, kalian typecasting dengan integer kalau memang input itu 1, 2, 3, 4, 5, terus kalian kasih validasi. Oke? Nah, paling untuk menu sendiri dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Udah aman ya? Udah, mungkin kalau misal udah aman, kita coba lanjut lagi aja. Di sini kan masih ada error-error nih. Mungkin aku di atas sini, aku bakal ngebuat deh. Ada def, nama fungsinya at meow. Tapi aku masih kosongin di code. Terus misalkan aku copy aja. Copy, aku paste aja semuanya. Dia error gara-gara di sini masih kosong ya. Mungkin aku kasih deh, kasih pas aja. Terus ini aku ganti nama fungsinya. Aku jadi update meow. Di sini jadi delete meow. Di sini juga aku kasih paste. Tuh biar kita function kosong dulu aja. Ini udah delete, ini berarti show meow. Nah dia seharusnya udah nggak ada biru-biru ya. Udah aman. Oke? Nah paling kalau udah kayak gini, karena dia udah nggak ada error juga, dan karena kalian udah tahu tentang function ya seharusnya. Jadi kan kalau misalkan udah tulis semua ini, terus kalian coba run, dia programnya langsung selesai. Karena kita cuma ngebuat sebuah function, tanpa kita ada manggil functionnya itu. Jadi di sini di luar dari functionnya, aku mungkin bakal call main function. Untuk manggil sebuah function, kalian tinggal kasih aja nama functionnya, dan jangan lupa kasih kurungnya juga. Jadi langsung aja main kasih kurung. Oke? Jadi nanti function yang utama kita ini bakal dijalanin. Baru nanti di dalam function utamanya bakal ngepanggil lagi sebuah function sesuai dengan choice yang kita masukin. Oke ya. Paling kalau kalian udah manggil functionnya, aku coba jalanin aja. Nah nanti baru seharusnya dia bakal ngeprint menu yang udah kita buat tadi. Kalau misal aku masukin satu, nah dia nggak bakal apa-apa. Karena menu satu itu add meow. Sedangkan function add meow-nya itu belum kita isi apa-apa. Tapi kalau kalian lihat di sini, program kita masih jalan. Artinya while true-nya kita udah bener. Dia bakal ngulang lagi ngeprint menunya. Kalau aku masukin 2, dia juga masih jalan. 3, 4 juga masih jalan. Tapi kalau 5, atau nggak misalkan 10 deh. Nah kalau 10 dia bakal kasih tahu inputnya invalid. Kalau menunya itu 5, dia programnya bakal selesai. Oke, jadi seharusnya untuk main menunya kita udah bener. Mungkin di sini kalau kalian ada yang mau ditanyain juga chat di Zoom ya. Cara kerja DevMain. Oke, cara kerja daripada DevMain itu gimana? Jadi cara kerjanya itu aku mungkin bakal bahas tentang function deh. Intinya dev. Terus ini kita kasih nama functionnya bebas mau apa aja. Ini terus di dalamnya kita kasih logiknya. Logic dari function. Cara kerjanya itu sebenarnya kalau kalian buat kayak gini, terus kan semua code-nya kalian tuh kalian kasih ada sebuah indentation gitu ya. Ada sebuah tab di sini. Artinya semua code kalian itu bakal masuk ke dalam function main yang di sini. Nah, jadi program kalian yang kalian tulis dalam sebuah function itu nggak bakal jalan hanya kecuali kalau kita manggil functionnya.
Jadi intinya kalau kalau kita nggak manggil fungsinya, dia itu cuman kayak anggapannya kita ada ngebuat sebuah sistem function yang kita cuman simpen doang. Itu cuman simpan function tanpa ada kita manggil functionnya. Paling secara sederhananya kayak gitu sih cara kerjanya. Baru ketika function yang udah kita simpen ini itu kita panggil, baru dia bakal jalan. Tapi kalau kita tulis doang, itu artinya cuma kita simpen. Oke, paling aman ya. Nanti kalau kalian ada yang mau nanya lagi juga lewat chat juga nggak apa-apa kok. Tapi kalau kalian mau interupsi langsung open mic juga boleh. Oke, mungkin biar cepet juga aku langsung kita lanjut lagi aja. Kalau kalian baca soalnya, berarti kan di bikin menu kita udah berhasil nih. Udah kita lanjut deh. Kita lanjut ke menu satu. Kalau dia misalkan pilih menu satu, dia bakal minta input nama kucingnya. Dan terus di setiap input ini, dia bakal minta ada validasi. Oke? Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, dia kan memang kayak banyak gitu ya. Tapi sebenarnya untuk semua validasi itu cukup template sih. Nanti aku juga bakal ajarin gimana caranya kita nge-code-nya cepet. Oke? Paling terus kalau udah ada validasi semuanya, terus kita ngebuat generate ID. Nanti juga bakal aku bahas. Nah, tapi kalau kalian lihat juga di sini, kita bakal pakai sebuah list. Nah, mungkin kalau gitu kita bisa langsung balik lagi ke code-nya. Di paling atas di sini, aku ngebuat aja global variable biar bisa diakses dimanapun. Ini sebuah list. Yaitu aku ngebuat aja misalkan neo list kayak gini. Jadi sebuah list kosong lah. Baru di sini programnya jalan. Nah, mungkin di add meo kita langsung buat aja. Aku hapus yang paste. Pertama kan kalau dia minta inputnya satu, dia bakal ke sini. Dia pertama-tama tadi bakal meminta nama kucing 5 sampai 30 karakter. Udah, berarti kita langsung aja di sini name validation. Jadi misalkan aku ngebuat sebuah variabel namanya name, karena dia sebuah string, aku nggak usah kasih type casting. Aku langsung input aja nama kucing atau nama meow deh. 5 sampai 30 karakter. Nah, terus kalau udah, kan kita udah minta input nih. Tapi kita perlu kasih validasi di sini. Nah, gimana biar kalau nama inputnya tuh salah, dia bakal ngulangin minta inputnya lagi. Kan biasanya soalnya kayak gitu ya. Jadi aku bakal kasih while. Kalau kalian mau ngecek ukuran panjang sebuah string, kalian bisa pakai function namanya itu len. Terus kalian masukin aja nama variabelnya, yaitu name. Apabila panjang dari name itu masih kurang dari 5 or nama itu ternyata dia lebih dari 30, lebih dari 30 karakter. Nah, di sini baru kita tinggal kopas aja sih. Kita tinggal kopas yang di sini, artinya kita minta dia input ulang. Tapi mungkin sebelum dia minta input ulang, aku bakal ngeprint aja validasi nama kucing. Ntar nama kucing harus 5 sampai 30 karakter. Nah, kayak gini. Jadi sebenarnya untuk validasi satu buah variabel atau input cuma kayak gini doang. Jadi pertama kalian nggak minta inputnya. Kalau semisal dia nggak sesuai, dia bakal masuk ke dalam while-nya. Nah, baru di while ini kalian kasih validasi message-nya, sama kalian kasih untuk minta input ulang. Kalau semisal input itu masih salah, pasti kan yang di sini bakal lanjut lagi. Jadi dia bakal lakuin lagi di sini dan seterusnya sampai benar. Kalau udah benar baru dia bakal ke bawah. Jadi sebenarnya untuk ngevalidasi sebuah input menu kayak gitu sih. Oke, paling untuk yang name validation udah kayak gitu doang. Terus mungkin kita selanjutnya tadi ada apa ya? Ada, oke, type dari kucingnya. Dia cuman ada tiga tipe S, N, sama W. Jadi kita harus validasi kalau inputnya kita tuh antara S doang, N doang, atau cuman W doang.
Jadi di sini mungkin type validation. Nah, mungkin aku bakal kasih tips biar cepet kalian ngerjain codingnya kalau kalian di lab. Kalau kalian udah selesai satu buah validasi input dan kalian yakin itu udah benar, kalian tinggal copy aja. Nah, kalian copy ke bawah, tapi kalian pastiin aja kalian ubah semua variabelnya. Sama pasti nama input dan validasi yang ada di wallnya. Oke? Jadi kalian mungkin di sini bakal aku ganti jadi type aja. Atau enggak new type. Oke, di yang di chat ada yang nanya juga ya. Kalau semisal di name validation-nya pakai while true, terus kalau semisal pakai break itu tetap bisa nggak? Jawabannya bisa ya. Itu aman kok. Kalau kamu nanti di sini pakai while true, terus nanti eh if-nya ini kamu masukin dengan kondisi yang sama. Kalau semisal kondisinya itu terpenuhi, baru kalian break. Itu juga bisa. Oke, aman kok. Tapi mungkin biar lebih singkat aku kayak gini aja. Biar kita nggak usah pakai if else. Nah, mungkin kalau gitu aku lanjut lagi aja. Jadi kita type validation. Di sini aku kasih tipe kucing. Jadi kan dia cuma S and W ya. Berarti S or N or W. Nah, untuk validasi yang kayak gini itu tipenya gimana? Itu sebenarnya cukup gampang juga. Aku ganti kondisinya di while. Aku ganti aja kondisinya itu jadi apabila meow type yang di input itu not in, kita kasih sebuah list aja. Dia itu bukan S, bukan N, dan juga bukan W. Dia baru minta ulang lagi. Jadi ini validasi yang kalau semisal kita cuma ada mau S, N, sama W. Dan cuma itu ada itu doang sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa langsung ngebuat sebuah list aja untuk mastiin dia cuma ada S, N, W. Terus kalau semisal kondisinya itu dia misalkan inputnya beda dengan S, N, W, di sini baru kita ganti. Misalkan tipe kucing hanya S, misalkan aku pakai ini deh. S or N or W. Terus di sini aku tinggal kopas lagi dan aku ganti yang di sini biar dia minta ulang input yang sama persis. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian ingat material review tadi sebelumnya, ini kan dia S-nya tuh N sama W-nya juga huruf gede ya. Biar gampang kita kasih aja di sini. Ada misalkan aku mau pakai upper deh. Biar apapun huruf yang kita masukin dia bakal huruf gede. Di sini aku juga bakal ganti jadi upper. Oke? Jadi kalau kita masukin S kecil, itu bakal dianggap sebagai tipenya S. Nah, sebenarnya untuk type validation udah cukup kayak gitu doang. Mungkin kita lanjut lagi aja. Ada sekarang itu input umur ya, usianya. Nah, kalau gitu aku bakal copy paste lagi aja di sini. Ini adalah age validation. Di sini mungkin nama variabel aku ganti aja jadi age semuanya. Di sini juga jadi age. Terus di sini jadi dia mau umurnya itu lebih dari 2. Dia berarti while age itu kurang dari 2. Kalau dia kurang dari 2 berarti dia bakal minta input yang ulang. Ya sesimpel kayak gitu sih. Uppernya bakal aku hapus. Tapi di sini bakal aku select dulu. Terus aku bakal typecasting ke dalam sebuah integer. Biar kita mastiin kalau umurnya itu integer. Jadi aku cut Ctrl X. Terus aku masukin ke dalam integer. Terus nama di sini mungkin aku bakal ganti juga. Masukkan usia kucing. Minimal 2 bulan. Nah baru kita kopas lagi di sini. Kita ganti yang di bawah. Nah jadi sebenarnya untuk semua validasi simple sih. Rata-rata itu kalian tinggal copy paste aja. Cuman yang diganti itu nama variabel sama kondisinya. Udah, kayak gitu aja. Oke? Untuk umur harusnya kondisinya juga common sense lah ya.
Karena dia mau di atas 2, berarti dia bakal ngulang ketika umurnya itu di bawah 2. Oke, paling untuk umur kayak gitu. Aku bakal lanjut ke selanjutnya di sini ada beratnya ya. Berat kucing. Ini juga harusnya sangat mirip dengan yang umur karena dia sama-sama sebuah integer. Jadi aku copy aja. Di sini aku ganti jadi weight. Jadi weight juga. Nah, di sini aku bakal ganti inputnya mungkin masukkan berat kucing minimal 100 gram. Di sini aku copy paste di bawahnya. Oke, mungkin biar lebih readable code-nya ini, aku ganti validasinya di sini. Berarti minimal umur kucing 2 bulan. Kalau di sini minimal berat kucing 100 gram. Kondisinya baru kita ganti kalau dia di bawah 100. Dah, paling seharusnya untuk weight kayak gini aja. Dia juga mirip kayak yang umur. Dan kalau udah, kita tinggal masuk ke, nah, description. Mungkin ini salah satu kondisi yang kalian pernah ketemu di kuis. Jadi dia minta kalau kondisinya itu adalah description itu harus more than two words. Jadi dia minimal ada 3 kata. Oke? Nanti cara validasinya gimana? Kita coba aja. Misalkan aku bakal copy paste lagi yang di sini. Ini untuk yang description validation. Di sini mungkin aku bakal ganti jadi apa ya? Jadi description deh. Description. Sini juga jadi description. Nah, cuman karena di sebuah string, aku bakal hapus saja yang inputnya. Aku misalkan ganti jadi input, karena di sebuah string kita nggak usah data casting. Kita saja masukkan deskripsi kucing. Minimal 2 kata. Terus karena ini udah bener, aku copy aja, ganti yang di validationnya. Nah terus kalau udah, kita perlu validasi kalau description itu minimal 2 kata. Nah gimana cara kita tahu dia minimal 2 kata? Itu sebenarnya kita bisa pakai function yang ada di dalam Python. Kita tulis saja len. Len dari description. Terus kita split. Itu hmm, harus lebih dari 2 atau sama dengan 2. Makanya kalau misal dia katanya itu kurang dari 2, kita minta ulang descriptionnya. Di sini aku mungkin bakal ganti jadi minimal deskripsi adalah 2 kata. Kalau kalian mau lebih dari 2, berarti kan tinggal ganti 3 aja. Kalau di soalnya kan tadi more than two words ya. Ya udah, berarti minimal 3 deh. Berarti kita ganti jadi 3. Nah, mungkin sekarang bakal aku jelasin ini maksudnya gimana. Jadi sebenarnya ini sebuah function bawaan dari Python. Nah, kalau di sini kan kalian bisa lihat nih, function split itu dia bakal return a list of the substrings in the string. Jadi, semisal kita tadi di sini kan sebuah stringnya pasti. Misalkan input stringnya aku nama apa ya, kucing, lucu, dan imut. Nah, ini kan ada sebuah string nih di description. Nanti dia bakal ngecek kalau kita pakai split, dia bakal ngebuat ini tuh ke dalam sebuah anggapannya ada list. Dia tadi bakal return a list of the substring. Jadi dia bakal kayak ada kucing, terus bakal ada lucu, dan seterusnya. Nah, terus kita bisa pakai len untuk kita ngecek apakah panjang daripada ukuran ini itu kurang dari 3 atau sesuai dengan yang kita mau. Kalau semisal kita mau itu minimal 3, berarti kalau kita maunya minimal 3, apabila inputnya itu di bawah 3, dia harus minta input ulang. Intinya kayak gitu sih. Paling untuk yang validasi-validasi kayak gini, dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah aman?
Aman ya? Udah. Mungkin ini aku juga kuotnya mungkin lumayan cepet ya. Oke, mantap, masih aman. Karena menunya kita ada banyak, mungkin kita agak lumayan cepet aja. Nah, kalau description udah selesai, terus sekarang tadi ada apa ya? Oke, jadi di sini dia minta input nih. Apakah meownya itu dia kembar atau enggak? Kalau dia kembar, kita harus pakai yes. Kalau nggak kembar, kita kasih no. Ini mirip-mirip kayak di material review tadi. Tapi kalau misal dia yes, nanti kita bakal harus input ada dua kucing dengan dua ID yang berbeda. Nah, nanti kita bakal coba lah. Oke, ini ada yang nanya juga di chat. Kok setiap fungsi harus pakai kurung ya? Iya, benar. Jadi setiap function, meskipun kosong nggak ada parameter, itu kalian tetap pakai ada kurungnya. Karena kalau nggak, ya dia bakal error. Jadi kalau kalian lihat juga, sebenarnya print, itu kan dia juga pasti ada sebuah kurung ya. Karena print itu juga sebuah function. Nah, di sini dia, kalau kalian mau lihat, ini isi daripada function ngeprint. Tapi ini kayak udah built-in function dari Python-nya. Gimana cara kalian ngebuka dokumentasi ini? Itu kalian bisa kontrol klik aja. Kontrol klik dari apa yang mau kalian lihat. Dia bakal ngebuka nih. Jadi print yang kalian sering pakai itu juga sebuah function yang ada di Python. Isinya kayak gini. Ya kita nggak perlu tahu lah ya ini apa. Dah kita tutup aja. Jadi semua function itu pasti ada kurungnya. Oke? Mungkin aku bakal lanjut lagi aja. Terus di sini kita mau ngecek twin validation. Di sini mungkin aku bakal ngebuat lagi sebuah variabel twin sama dengan input. Aku copy paste aja di biar cepet. Masukkan, atau aku nanya deh, apakah kucing kembar? Yes or no? Nah, kayak gini. Terus ini karena udah bener, eh, karena mungkin y-nya tuh aku maunya y gede depannya, n itu juga y n gede, aku kasih capitalize. Baru ini aku copy, aku ganti dulu nama variabelnya jadi twin misalkan. Sekarang aku copy paste ke bawahnya. Sorry. Nah, terus kalau udah kita tinggal ganti validasinya di sini. Berarti ini mirip-mirip sama yang ada di sini SNW. Karena kita cuma mau ada yes atau no. Berarti kita bisa langsung aja while twin is not, while twin not in dari sebuah list yaitu yes sama no. Kalau dia bukan yes atau no, dia bakal minta inputnya ulang. Mungkin di sini aku bakal ganti nama validasinya kucing input harus yes or no. Nah, mungkin kayak gini aja. Oke, paling ini yang untuk yang twin juga seharusnya cukup simpel ya. Oke, kalau capitalize-nya itu diganti jadi title, itu bisa atau enggak? Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa kok, aman. Aku coba juga kali ya pakai title. Aku soalnya biasanya sih pakai capitalize sih. Oke, nah mungkin kita coba aja. Terus kalau semua inputnya udah selesai, nah kita sekarang perlu validasi nih, ya sama no-nya. Oke, ini juga cukup simple. Berarti if twin sama dengan yes dengan y gede, berarti dia bakal nge-add ke list itu juga dua kali karena dia kembar. Kita bakal masukin kucing yang sama, tapi dengan ID yang berbeda. Nah, di sini kita langsung aja ngebuat sebuah dictionary. Jadi sebenarnya yang ada di sini itu global variable list of dictionaries. Karena nanti kucingnya ini dia punya banyak atribut. Kucingnya itu punya nama, tipe, umur, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi di sini mungkin aku bakal pakai for each saja kayak tadi. Aku for i in range karena dia udah pasti dua, aku masukkannya dua.
Karena kan kita cuma mau masukin dua kucing. Terus baru di sini kita butuh ada atribut tambahan untuk kucingnya, yaitu meow ID. Nah, mungkin untuk dapetin meow ID-nya aku bakal ngebuat sebuah function aja. Oke, aku bakal ngebuat sebuah function di atas deh. Function untuk generate ID. Nah, mungkin ini juga yang kalian tunggu-tunggu ya. Gimana caranya kalian nge-generate ID. Nah, mungkin kalau gitu, ini sebenarnya juga gampang sih untuk nge-generate ID-nya. Jadi, kalau kalian baca di generate ID-nya, dia minta ID-nya tuh depannya NW. Terus ada tiga angka. Tiga angkanya tuh contohnya kayak misalkan di mana ya? Nah, di sini. Dia adalah NW001, NW002, dan seterusnya. Di mana yang angka satu atau 2 itu berdasarkan dengan size dari ukuran listnya ditambah dengan satu. Oke? Nah, mungkin kalau gitu kita coba aja. Jadi pertama kita perlu tahu dulu ukuran dari list yang kita tuh ada berapa. Kita misalkan ngebuat aja nama variabel index. Cara kita tahu ukuran listnya tuh kita bisa pakai len aja. Terus kita kasih list kita. Terus ditambah dengan satu. Berarti ini kita udah sesuai dengan rumus yang ada di sini. Size of list ditambah dengan satu. Nah, ini berarti kita udah benar. Terus sekarang cara ngebuat kodenya itu kayak gimana? Kita misalkan ngebuat sebuah function yang bisa nge-return sebuah string. Jadi aku langsung aja nge-return. Aku pakai print format karena dia di depannya tuh mau ada NW. Dan seperti biasa, print format tuh kita bisa kasih kurung awal dan kita bisa kasih sebuah variabel, yaitu variabel indeksnya. Nah, tapi kan kalau kita kayak gini doang, dia cuma bakal kayak nge-return NW1. Nah, gimana dia biar bisa 001 atau semisal NW002? Itu sebenarnya kita bisa kasih apa yang namanya padding. Padding itu kayak kalian misalkan ngeprint tabel, kan kayak misalkan ID, terus di sini ada spasi nih, itu namanya padding. Baru kalian misalkan kayak gini, terus di sini ada name, terus spasi lagi. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan yang sama untuk di sini. Kita bisa kasih padding, pakai titik dua, terus kita kasih tiga. Ini kan biasanya kalau kalian mau ngeprint sebuah tabel ya, ini bakal ada NW spasi dua kali, terus ada satu. Nah, gimana di biar spasinya tuh ganti jadi nol kayak gini, kita tambahin nol. Nah, seharusnya kayak gini tuh bakal udah sama dengan rumusnya. Jadi kita bakal ada kasih padding sebanyak tiga dengan isinya itu bakal jadi nol kayak gini. Seharusnya sih udah bener ya. Nanti kita coba aja langsung lihat apakah generate ID-nya ini udah bener atau belum. Oke, paling untuk generate ID cuman dua baris kayak gini doang sih. Nah, mungkin kalau gitu di bawah kita langsung aja. Berarti Mio ID kita tinggal panggil nih. Generate, sorry, generate ID. Nah, kayak gini. Karena Mio ID kan mau ID kucingnya. Kita tinggal panggil function yang udah kita buat di atas. Dia bakal dapat hasil returnnya di sini. Oke? Dan setelah itu, kita tinggal append aja kayak biasa di dalam sebuah list. Kita panggil nama listnya, kita tinggal append. Tapi di sini kita mau append sebuah dictionary. Jadi kita perlu specify setiap atributnya dulu. Pertama, misalkan ada ID namanya. ID itu nilainya adalah mio ID. Terus misalkan aku ada nama atributnya name, aku kasih di sini berarti variabelnya name juga sesuai dengan yang udah kita buat di atas di sini. Terus di sini ada mio type, aku copy aja. Misalkan kucing itu punya atribut type, nilainya itu adalah mio type. Terus tadi ada umur, juga umur. Terus tadi ada apa ya? Ada beratnya weight, itu nilainya adalah weight. Terus ada description.
Itu nilainya adalah description. Terus terakhir, dia twin atau enggak itu nggak usah dimasukin, karena kita cuma mau ngecek tadi, biar dia nggak masukin kucingnya dua kali atau cuma sekali doang. Oke, paling seharusnya udah selesai sih untuk kita nge-input sebuah kucing baru. Mungkin di sini kita mau kasih validasi aja. Kita kasih printf, print format, meow sudah berhasil dimasukkan dengan ID. Sekarang aku kasih ID-nya meow ID. Dah, biar kita tahu kalau ID kucingnya itu berapa dan dia udah berhasil dimasukin. Oke, untuk responsnya ini juga direcord kok. Nanti bakal di-share juga ya di akhir sesinya. Nah, jadi ini untuk yang kita mau nge-input yang twin. Terus kalau misalnya dia nggak kembar gimana? Kita kasih else aja. Else, ini sebenarnya gampang. Kita tinggal copy aja di sini. Di luar dari for-nya. Sekarang kita cuma masukin satu kucing. Nah, jangan lupa kalian kasih ada indent itu bener ya. Nah, oke deh. Nah, kalau udah, seharusnya udah selesai sih. Harusnya ya. Kita coba cek aja deh. Kita cek langsung panggil function add meow-nya dengan di sini nanti kita masukin satu. Biar add meow-nya kepanggil. Oke ya. Tapi mungkin sebelum kita run, dari kalian ada yang mau nanya dulu nggak? Iya, untuk kelasnya nanti bakal di-record kok. Aman. Nanti bakal dikasih juga. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita run programnya. Aman ya? Kalau udah aman, kita coba run aja. Di sini karena menu yang baru ada itu menu satu, jadi aku pilih satu. Terus dia masukin mailnya, misalkan aku cuma 4 karakter. Stan. Nah, dia minta 5 sampai 30 karakter. Misalkan Stanley. Nah, dia baru bener. Terus di sini S. Terus di sini misalkan 2. Di sini 100. Terus kata-katanya mungkin kucing lucu dan imut. Nah, dia bener. Terus aku mau dia yang kembar. Aku kasih yes. Nah, kalau udah, dia ke print nih. Mio sudah dimasukkan dengan ID NW001. Berarti ID-nya juga udah bener ya. Cuman di sini kayak kegabung. Jadi mungkin aku mau pisahin aja. Kalau kalian lihat kan ini kayak kegabung ya. Padahal seharusnya dia udah bener kok. Di sini aku bakal kasih cek dua deh. Nah, berarti ID-nya juga udah bener nih. NW001 sama NW002. Kalau dia kembar. Kalau enggak dia cuman tambahin satu kucing doang. Oke, masih bingung tentang yang ID ya. Mungkin aku bakal jelasin lagi yang ID. Nah, untuk yang ID itu kita tadi ngebuat sebuah function. Fungsinya cuma dua baris doang sih. Pertama itu kita perlu tahu ukuran dari size listnya kita itu berapa. Terus ditambah dengan satu sesuai dengan yang diminta sama soalnya. Ukuran size ditambah satu. Terus kalau udah kita tinggal masukin print format. Kita print format aja NW sesuai dengan yang di soal. Terus kita masukin ukuran dari size listnya ditambah satu, yaitu indeks. Nah, tapi biar di depan itu ada 00, itu kalian tinggal tambahin padding kayak gini. Intinya kayak gitu sih. Ini paddingnya kalian bisa ganti apapun ya. Kalau kalian ganti jadi satu, itu berarti nanti seharusnya kalau misal indeksnya itu udah ada satu, ID-nya itu bakal NW 111. Kalau semisal indeksnya itu dua, dia seharusnya jadi NW 112. Jadi ini kayak paddingnya gitu, kayak spasi yang kosong itu harus diisi dengan apa? Paling kayak gitu sih. Oke, nanti untuk codingannya juga bakal aku kasih kok di akhir ya. Oke, paling aku ganti lagi jadi paddingnya 0. Mungkin untuk generate ID aman ya?
Ya benar. Yang tiga itu berarti banyak angkanya. Coba yang misal aku ganti di sini jadi 8 deh. Terus aku coba jalanin programnya. Aku pilih satu. Ini aku cepet aja. Misalkan 3, 100. Terus apapun. Terus yes. Nah dia bakal ngeprint nih. Tapi dia nolnya ada banyak. Seharusnya nolnya itu ada 7 kali ya. Karena yang ke-8 itu adalah angkanya kita. Jadi nol itu dia spasinya tuh mau diganti dengan apa. Terus 8 itu berarti nunjukin ada berapa space. Aku ganti lagi jadi 3. Ya paling kayak gitu sih. Oke. Return itu gunanya biar kita bisa nyimpen ID-nya ini ke dalam sebuah variabel. Biar nanti kita tinggal manggil doang. Kayak misalkan ID sama dengan generate ID. Nah, kalau semisal kita nggak ada return, dia nggak tahu. Dia bakal kayak cuman kayak gini doang. Sedangkan nilai ID-nya itu nanti bakal kosong. Karena generate ID dia nggak nge-return apa-apa. Jadi biar nilainya ini masuk ke dalam ID, kita perlu kasih return. Paling kayak gitu sih. Seharusnya aman ya. Oke deh. Nah, paling kalau udah aman, kita coba cepet aja untuk yang lain. Atau enggak, paling kalau waktunya kelebihan, ya di extend lah ya. Kita mungkin jam 1 lewat, kalau semisal belum selesai. Nah, mungkin kalau ad-nya udah selesai. Tapi kan kita belum coba ngecek dia udah bisa di print atau belum. Mungkin aku masuk ke bagian menu 4 dulu deh. Aku skip menu 2 dan 3. Aku ke menu 4 untuk ngeliat dulu isi dari list kucingnya kita. Oke? Kalau di sini kan menu 4 kita itu adalah show meow. Jadi di sini aku ganti aja pasnya untuk logic dari nampilin kucingnya kita. Seharusnya ini juga cukup gampang dan sederhana. Pertama, di soalnya tuh dia minta ngecek kalau semisal dia nggak ada data, artinya belum ada kucing, dia harus ngeprint no meow. Tapi kalau ada data, mau berapapun itu, dia baru nampilin kucingnya. Nah, mungkin kalau gitu, kita pertama-tama perlu ngecek dulu, apakah list yang kita tuh ada kucing atau enggak. Jadi kita if aja, terus dia nanya, lennya kenapa ditambah satu. Oke, yang di ID tadi kenapa lennya ditambah satu? Ya dia suka-suka dari soalnya sih. Karena di soalnya diminta satu. Tapi kalau nggak diminta, ya nggak usah ditambahin. Dia mau ditambahin satu karena biar anggapannya kalau kita ngecek pertama kan size-nya 0 ya. Dia berarti nggak mau ID-nya tuh NW000. Dia mau ID pertama itu adalah NW001. Makanya ditambah dengan satu. Oke, paling kayak gitu sih. Terus aku lanjut lagi aja yang di bagian show list. Jadi gimana cara kita ngecek kalau listnya itu ada isi atau enggak? Kita bisa pakai namanya itu if not meow list. Artinya kalau kayak gini, berarti belum ada kucing. Udah, simpel kayak gitu doang sih. Atau kalian mau pakai len itu juga bisa. If len dari meow list itu berarti nol ya. Ini juga bisa. Tapi karena lebih sederhana pakai not kayak gini aja, ya udah aku pakai kayak gini aja. Terus kalau misalkan dia belum ada data, print aja no meow. Sedih. Dah kayak gini. Aku kasih slash back n biar enter. Terus kalau udah else, berarti dia udah ada kucing. Berapapun isinya. Kalau misalnya udah ada kucing, aku langsung aja print. Misalkan isi kucing. Oh, isi list deh. Isi list slash back n. Nggak usah. Udah. Sekarang nih tinggal ngeprint semua kucingnya. Kita pakai for kayak biasa. For misalkan meow in meow list. Terus baru kita ngeprint pakai print format. Misalkan print F untuk ID kucingnya. Kita tinggal pakai kayak gini. Print format biasa. Yaitu kita manggil setiap objek kucing di sini meow. Kita tinggal panggil meow.
Terus kalau kita itu sebuah dictionary, kita pakai kotak. Kita masukin aja nama dari atributnya, yaitu tadi ID, sesuai yang ada di sini, ID. Terus ada name, type, age, weight, sama di description. Sini berarti tinggal aku koma aja. Terus misalkan name, ini aku nggak usah rapi-rapi lah ya ngeprintnya. Name berarti meow dengan atributnya tadi name. Terus tadi ada apa ya? Ada type, type meow, atributnya adalah type. Aku enter aja biar rapi. Terus tadi ada age, meow dengan atribut umur. Terus tadi ada weight, kita ambil dari meow ke weight. Dan juga ada dia twin ya. Oh, description. Oke, description. Meow, atributnya description. Dah, paling kita udah ngeprint semua atribut yang ada di objek kucing. Jadi ini kayak algoritmanya tuh gimana? Jadi intinya tuh kan kita lagi mau nge for each yang ada di dalam list kucing. Dimana kan setiap objek kucingnya tuh kita ngebuat sebuah variabel namanya tuh meow. Jadi nanti kita tinggal ngeprint aja ada meow ke ID, meow ke name, dan seterusnya. Paling kayak gitu sih untuk kita ngeprint isi dari list kucingnya kita. Oke, paling kalau udah kita coba run aja programnya. Bentar dia ada apa nih? Ada error ya di line 112. Coba ya, apa nggak boleh di enter ya? Udah aku nggak enter, terus aku run lagi. Oke bener ya. Oke kayaknya kalian nggak boleh nggak enter. Tapi kalau misalnya dia udah sampai ujung, terus kalian mau pindahin ke bawah, itu kalian bisa pakai word wrap di Visual Studio Code. Itu kalian bisa Alt plus Z biar dia word wrap. Kalau kayak gini kan dia panjang ke ujung nih. Terus biar dia ke bawah, pakai Alt terus Z. Jangan kalian enter. Karena kalau tadi dia bakal error. Oke? Kalau udah, ini kenapa lagi nih? Oke, bener ya. Terus aku coba add meow dulu. Aku masukin aja. Terus yes, biar dia kembar. Nah, dia udah ada nih masuk NW01 sama NW002. Kalau udah, aku coba menu keempat untuk nampilin show meow-nya. Nah, dia juga udah ke print. Ada ID-nya segini dan seterusnya. Jadi udah berhasil untuk nampilin isi list kucingnya kita. Oke? Paling untuk yang function nampilin kucingnya, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ya benar, ini ada yang bantuin jawab ya. Mantap. Untuk ngapain kucingnya juga cukup simpel sih. Kayak gini doang. Nah mungkin kalau kayak gini kan, misalkan aku pilih menu 4 nih. Nah dia ngeprintnya tuh kayak di atas gitu ya. Mungkin aku mau ketika kita pilih menu dan udah selesai, aku mau kita harus mencet enter dulu, baru dia bakal lanjut lagi. Biar kayak lebih rapi. Nah mungkin aku mau ngebuat sebuah function di atas lagi deh. Aku buat di sini mungkin nama fungsinya def apa ya? Continue deh. Continue function. Mungkin aku langsung aja ngeprint press enter to continue. Tapi kan kalau kalian ngeprint kayak gini, dia bakal ada sebuah kayak new line atau sebuah slash backend. Aku mau ganti n-nya itu jadi sebuah kosong aja. Terus kalian tinggal minta input kosong, nggak usah disimpan. Biar inputnya tuh apapun, yang penting selama kalian enter, dia baru ngejalanin programnya lagi. Paling seharusnya untuk continue function kayak gini sih. Nanti aku coba dulu ya. Kita coba bareng-bareng. Oke, kalian mungkin bisa tulis aja untuk continue functionnya. Ini sebenarnya untuk biar rapi doang sih.
Terus kalau udah, di sini mungkin aku tambahin, aku kasih continue function. Oke, kalau udah aku coba jalanin programnya. Ini kan dia belum ada kucing nih. Dia masih aman. Artinya listnya tuh nol. Kalau aku pilih menu 4, dia seharusnya ngeprint no meow. Aku coba pilih menu 4. Nah, bener tuh. Dia nampilnya nggak ada kucing. Dan dia udah ada sebuah tanda untuk press enter to continue. Kalau aku enter, nah dia baru jalan lagi programnya. Jadi lebih rapi lah. Kalau nanti misal kita udah mau ngeprint, printnya kita juga bisa kelihatan lebih jelas. Nggak usah kita scroll scroll lagi ke atas. Oke, paling ini untuk yang show list sama continue function. Dan mungkin kalau gitu kita lanjut lagi aja ya ke yang berikutnya. Di selanjutnya tadi kita ada mungkin menu 2 deh untuk nge-update. Aku minum dulu. Nah, untuk update, bentar. Hmm, oh ya benar juga. Ya ini juga bisa ya. Teman kalian ada yang chat juga. Kalau langsung input presenter to continue, itu bisa nggak? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Ya kalian bisa bebas lah mau caranya apa aja. Oke. Nah terus untuk yang update function, ini intinya kalau kalian baca, jangan pertama minta input ID. Kalau misal ID yang di input tuh ada di dalam list kucingnya, berarti kita tinggal mau update kucing dengan ID tersebut. Tapi kalau misal ID yang dia input nggak ada di dalam list kucingnya, kita nge-print ID-nya nggak ketemu. Nah, inti singkatnya paling kayak gitu sih. Dia tuh nanti kalau semisal ID-nya ketemu, dia mau nge-update umur, beratnya sama deskripsi kucingnya dengan validasi-validasi yang bisa kalian baca di sini. Ini kalau udah kalian update, kalian perlu ganti di list kucingnya biar dia berubah. Oke ya. Paling kalau gitu kita langsung coba aja di sini update meow. Berarti yang pertama kan kita tinggal minta input nih. Misalkan aku nggak buat meow ID deh. Kita minta input dari user, masukkan ID kucing yang mau diupdate. Dah. Terus kita perlu ngecek validasi ID kucing. Apakah ada di list atau enggak. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai for each saja kayak tadi. Misalkan for, misalkan meow in meow list. If meow ke ID itu sama dengan meow ID yang kita input dari user, berarti anggapannya ada kucingnya. Berarti mungkin di sini aku bakal ngebuat sebuah objek kucing, misalkan updated meow di sini deh. Updated meow. Dia pertama masih kosong, misalkan non aja. Aku kasih non dengan n gede, artinya dia pertama-tama masih kosong. Tapi kalau ternyata ID yang di input user tuh ada di dalam ID kucing yang di list, berarti kita ganti updated meow sama dengan meow. Terus kita tinggal break aja, biar for loopnya udah selesai. Nah, tapi kalau misal ID kucingnya tuh nggak ada di list, berarti otomatis dia tetap non doang, dia masih kosong. Kalau gitu kita bisa kasih if else saja di sini. If misalkan not updated meow, berarti dia masih kosong ya harusnya. Berarti dia tuh intinya masih non. Kalau misal dia masih non, aku mau ngeprint aja meow ID not found. Terus backend. Terus baru aku langsung udah selesai. Atau kalian kalau mau langsung selesai, ini kan kalian udah ngebuat sebuah function ya. Aku bakal nge-return kosong aja. Gak cuma nge-return doang. Itu juga bisa.
Kalau udah kayak gini, aku nggak usah pakai else lagi. Karena udah otomatis kalau semisal ID-nya itu nggak ketemu, dia akan bakal kayak gini. Dia langsung balik ke program utamanya. Dia nggak bakal jalan lagi yang ada di bawah. Kalau kita pakai return. Jadi return akan berfungsi untuk mengembalikan function. Di mana functionnya dipanggil. Jadi kan tadi misalkan update meow ini dipanggilnya di bawah, di sini. Kalau misalnya udah di return, berarti dia bakal balik lagi ke sini. Next, jalan. Karena kita lagi ada di while true, dia bakal balik lagi ke atas. Udah. Jadi intinya return tuh biar fungsinya langsung selesai, kita nge-return kosong. Oke? Itu untuk yang kalau ID-nya nggak ketemu. Tapi kalau misal ID-nya ketemu, kita langsung aja buat di sini. ID found. Kalau misal ID-nya ketemu kan tadi dia minta ada umur baru, timbangan baru, sama deskripsi baru. Mungkin kalau biar cepet, aku langsung coba ambil aja dari yang di atas tadi. Dia kan mirip-mirip lah ya. Yang di sini. Umur, weight, sama description. Aku copy aja ketiga ini. Ctrl C. Terus kalian Ctrl V di bawah untuk nge-paste. Nah, terus kalau udah, kalau misalnya kalian baca di sini, dia sebenarnya ada sebuah validasi tambahan. Yaitu umurnya itu nggak boleh sama dengan sebelumnya. Ini timbangannya juga nggak boleh sama dengan sebelumnya. Dan deskripsinya juga harus beda. Jadi kita perlu ada satu buah kondisi tambahan di sini. Itu juga sebenarnya gampang. Berarti itu biar umur yang baru dimasukin sama user itu beda sama sebelumnya. Kita tinggal pakai or aja. Or, berarti itu kita langsung ngecek apakah age yang baru ini sama dengan meow dengan atribut umur. Karena meow yang sebelumnya itu kan dia itu ya umurnya harusnya masih yang lama. Kita bisa membandingin dengan umur yang lama dengan umur yang baru dimasukin sama usernya. Oke? Oke, tapi seharusnya di sini tuh bukan meow ya. Karena kita pakai updated meow. Jadi kita ganti aja ini dengan updated meow. Terus kalau udah, kita tinggal lakukan yang sama aja. Mungkin aku copy paste untuk yang timbangan berat kucingnya. Berarti apakah weight itu masih sama dengan weight sebelumnya? Terus yang di deskripsi, aku kasih or juga. Apakah description sebelumnya itu masih sama lagi dengan deskripsi sebelumnya? Description. Oke. Nah, seharusnya untuk validasi kayak gini doang sih. Kita tinggal nge-paste yang sebelumnya, terus kita tambahin ada kondisi kayak gini. Mungkin bagi yang bingung kenapa kita pakai yang updated meow, karena kalau kalian lihat di sini, yang mau kita update kan yang nama variabelnya updated meow. Berarti yang lama itu masih yang di sini, updated meow. Terus baru di bawah kita perlu ubah update meow-nya. Cara update itu juga gampang banget ya seharusnya. Kita tinggal aja berarti updated meow ke age sama dengan age yang baru. Udah. Terus yang lain kita copy aja tiga kali. Berarti di sini weight itu adalah weight yang baru. Dan juga description itu adalah description yang baru di sini. Terus kalau udah mungkin aku bakal ngeprint aja. Misalkan apa ya? Meow dengan ID. Nah, di sini mungkin aku mau ngecek ID-nya tuh pakai yang tadi di sini. Meow ID. Yang dimasukin sama user. Meow dengan ID ke Meow ID telah di-update. Terus mungkin aku mau kasih continue function. Nah, seharusnya untuk update
kucingnya kayak gini doang sih. Mungkin sebelum akuran, dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman kah? Aman ya? Ya udah kalau misalnya udah aman, aku coba run dulu ya. Aku add kucingnya, stance, misalkan N, 3 bulan, 100 gram. Ini malah katanya I love you. Terus kucingnya kembar deh. Kalau aku misalkan show, nah dia udah ada nih. Ada dua kucing. Terus ID-nya tuh NW001 sama NW002. Terus mungkin aku mau update menu 2. Nah, kita minta ID kucingnya yang mau diupdate. Misalkan aku mau ID kucingnya NW002. Tadi kan dia umurnya itu adalah 3 bulan nih. Ya 3. Aku mau sekarang jadi 4. Terus gramnya mungkin aku mau kasih ngatas dulu. Kalau misal aku masih kasih 100, nah dia salah. Meskipun 100 itu udah minimal gram. Tapi kenapa 100 salah? Karena 100 itu masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin aku bakal 150. Terus kalau misalkan aku I love you lagi, dia masih salah. Karena itu deskripsinya masih sama. Aku mungkin bakal ganti jadi hmm, you love me. Nah kalau udah, dia bakal ke update. Terus aku coba show meow-nya lagi. Nah dia di sini juga udah berubah ya. Umurnya 4 bulan, timbangannya 150, deskripsinya juga udah berubah. Oke, seharusnya untuk function update meow udah bener. Kalau semisal aku masukin ID yang salah, nah dia bakal ngeprint ID yang nggak ketemu. Oke? Nah, karena kita ini lagi pakai sebuah function ya di sini, itu kita bisa manggil function berulang-ulang. Kalau semisal di update meow, sebelum aku masukin ID-nya, aku mau tahu dulu ada ID kucing apa aja. Aku bisa panggil fungsinya show meow. Biar sebelum kita mau update kucing, kita ngeprint dulu kucingnya ada apa aja. Kayak gitu. Tapi kalau misal aku coba jalanin, nah kalau aku pilih update kan dua ya. Tapi dia bakal ngeprint no kucing. Nah berarti kalau dia nggak ada kucing, kita mau kasih ID apapun pasti nggak ada. Oke? Kalian untuk update meow kayak gitu. Dan ini kita bisa manggil function dalam sebuah function ya. Dari kalian untuk update meow, apakah aman teman-teman? Aman ya? Udah kalau udah aman kita lanjut aja ke function yang paling terakhir. Kita udah delete ya. Ini seharusnya juga gampang sih delete. Kita sama kayak tadi, tinggal minta ID, terus kita minta yes or no. Terus kalau yes di delete, kalau enggak kuncinya nggak jadi dihapus. Berarti mungkin kalau gitu kita bisa copy paste aja dari yang sebelumnya, sama kayak yang di atas tadi di sini. Ini kan sama ya. Kita tinggal copy aja, coba. Dia akan minta Mio ID sama ngecek apakah ID-nya itu ketemu atau enggak. Aku copy di bagian delete. Terus mungkin biar lebih readable code-nya, updated meow-nya aku ganti jadi deleted meow. Jangan lupa diganti ke semuanya. Nah, terus kalau udah, kita kalau misalkan ID-nya ketemu, berarti ID found. Kita bakal ngehapus kucingnya. Tapi sebelum ngapus kucingnya, kita perlu validasi yes or no. Ini juga tadi udah kita lakuin di atas. Mungkin kita bisa pakai juga yang udah kita lakuin di atas tadi. Seharusnya itu ada di add kucing ya. Nah, di sini. Di kembar atau enggak. Aku copy aja. Oke. Terus aku paste di bawah. Ini jangan lupa kalian kasih indentation. Ini. Nah, kayak gini. Terus mungkin variabel nya aku ganti deh. Jadi
confirmation. Terus di sini aku juga ganti isi konfirmasinya jadi apakah Anda yakin mau hapus kucing? Yes or no. Nah, kalau udah sama, ini kan aku copy aja kayak tadi di bawahnya. Nah, seharusnya udah selesai. Untuk kita ngecek ID-nya sama ngekonfirmasi yes or no. Nah, ini juga sekedar tips kalau kalian misalkan di kelas lab, kan kalian waktunya singkat banget ya, 50 menit untuk satu quiz. Itu menurut aku juga lumayan cepet sih. Jadi kalian ya kalau bisa misal udah pernah buat, kalian tinggal copy paste aja. Tapi jangan lupa diganti, disesuaikan lagi. Oke? Nah, kalau udah, if yes, beneran mau hapus, kita cek aja. If confirmation sama dengan yes. Nah, gimana cara ngapus? Itu sebenarnya gampang banget sih. Kita tinggal panggil listnya kita, meow list, tinggal remove aja. Remove yang namanya itu adalah deleted meow. Karena itu yang mau kita hapus berdasarkan dengan ID dari usernya. Terus kalau udah, mungkin aku tinggal ngeprint, print f, meow dengan ID di sini tadi apa ya? Meow ID ya. Meow ID telah dihapus. Nah, terus kalau else berarti dia nggak jadi hapus. Berarti print aja misalkan penghapusan dibatalkan. Senyum deh. Nah, dah. Terus kalau udah misalkan aku mau kasih continue function lagi. Nah, paling untuk yang delete seharusnya udah selesai sih kayak gini. Kita udah ngecek ID-nya ada atau enggak. Terus kalau misal ID-nya ketemu, dia bakal nanya untuk konfirmasi. Kalau beneran mau dihapus, dia bakal dihapus. Kalau enggak, penghapusannya bakal dibatalin. Nah, mungkin sebelum aku run dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Udah aman ya? Kalau udah aman, aku coba run aja. Aku mungkin nambahin kucing dulu. Asal deh. W 2 bulan, 100 gram. Hahaha. Yes. Nah, sekarang kita punya 2 kucing. Terus aku mau hapus yang kedua deh. Nah, karena di sini menu ketiga kita manggil Xiaomiao, dia bakal nampilin ada kucingnya dulu. Terus berdasarkan dengan isi listnya, aku mau ngapus dengan ID NW002. Nah, dia minta konfirmasi. Kalau aku yes, dia udah kehapus. Kalau kita print lagi, dia cuma ada satu kucing. NW001. Jadi seharusnya kucing kita udah berhasil bener ya. Kalau 5, udah programnya keluar. Kalau exit itu udah paling gampang sih. Kalian tinggal tambahin break aja. Atau mungkin kalau sebelum kalian break, kalian mau kasih print. Thank you, miau, miau. Ya itu juga terserah kalian lah. Baru kalian break. Nah, paling untuk semua quote-nya kita udah selesai sih, kayak gitu. Mungkin dari kalian overall dari awal sampai akhir, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Nanti untuk semua quote-nya bakal aku kasih juga ya, setelah kelasnya selesai. Udah nggak ada ya? Kalau semisal udah nggak ada, mungkin ini waktu kita sebenarnya sisa 5 menit. Ya, mungkin aku bakal jelasin aja cara biar kalian bisa belajar lebih mandiri saat kalian persiapan UTS. Itu mungkin beberapa sumber pembelajaran yang bisa kalian pakai. Mungkin aku buka Google ya. Sebentar. Nah, di sini sebenarnya juga aku ada buat catatan. Itu nanti bakal aku share juga. Ini lumayan lengkap sih. Sampai sesinya habis juga udah ada. Ini bakal aku kasih aja. Terus nanti untuk semua codingnya bakal aku kasih juga.
Terus biasanya sumber yang paling sering aku pakai untuk belajar code itu di sini. Namanya itu whiterisschools.com. Aku kirim di chat deh. Dia ada banyak bahasa pemrograman juga. Salah satunya juga ada Python. Ntar di sini juga ada cara-cara pakai list, tuple, dictionary dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kalian bisa pakai sumber ini. Nah, tapi kan karena kalian tuh mau persiapan UTS ya. Nah, itu kan kalian ada flowchart sama pseudocode. Untuk kalian sendiri, itu tergantung dari kelasnya sih. Karena aku kan semester 3 ya. Aku juga dari jurusan computer science. Jadi aku nggak tahu kalau dari kalian tuh disuruhnya kayak gimana. Tapi seharusnya untuk flowchart, dia sebenarnya universal sih. Ini kalian tinggal coba pelajarin aja. Kalian sesuai dengan setiap, ini namanya apa ya? Operator ya, atau diagramnya lah. Kalian pastiin aja diagram yang kalian pakai itu benar. Kan biasanya itu, bentar, aku cek gambar deh. Yang bagus, ini bagus sih. Aku download dulu, bentar. Nah, kalau flowchart chart itu dulu aku semester 1. Tapi nama matkulnya beda sih. Jadi intinya kalau kalian flowchart itu kan kalian kayak ngebuatin alur cara sebuah program itu bekerja ya. Mulai dari paling awal sampai paling akhir. Nah, mungkin tips dari aku itu untuk flowchart kalian pastiin aja semua diagram yang kalian pakai itu bener. Kayak mulai dari nge-start, itu setahu aku nge-start itu pakai, harusnya sih pakai lingkaran sih ya. Atau enggak pakai oval. Nah, itu kalian bisa ingat-ingat lah di kelasnya kalian sendiri. Aku juga kurang ingat untuk yang flowchart. Jadi pastiin aja kalau diagram kalian tuh bener. Terus kalian pakai panah itu untuk nandain pindah diagram. Terus kalian lanjutin lanjutin terus pakai if else pakai ini, nah dan seterusnya. Jadi intinya kalau flowchart ya kalian intinya coba bayangin dulu programnya itu mau kayak gimana dan berdasarkan dengan program yang kalian udah tahu bakal kayak gimana, kalian buat flow-nya itu pakai flowchart. Paling kayak gitu sih untuk yang bagian flowchart. Seharusnya cukup simple juga. Cuman mungkin terhadap kadang flowchartnya kayak gini nih. Dia bakal agak panjang. Dan ya kalau panjang ya kalian mungkin bisa sesuai juga dengan waktunya kalian. Kalau misal waktunya terbatas, kalian coba nggak usah rapi-rapi banget. Yang penting bener lah. Tapi ya kalau bisa rapi, ya dirapiin. Oke? Terusnya flowchart juga menurut aku nggak susah-susah banget sih ya. Yang penting kalian teliti aja. Teliti kayak pakai if else-nya itu gimana. Terus kalian balik lagi kan kalau pakai if else. Pakai while itu juga mungkin lumayan susah ya pakai while. Kalau bener berarti dia harus balik lagi, balik lagi. Kalau salah baru dia lanjut. Mungkin tuh flowchart kayak gitu sih. Kalian bisa pelajarin juga. Ya cari sumber ada banyak kok. Nah terus paling untuk pseudocode. Nah ini lagi-lagi pseudocode versi kalian tuh mungkin beda ya dengan yang versi aku atau yang dulu pernah dipelajarin. Kalau yang pseudocode setahu aku tuh memang dia kayak code. Tapi dia kayak bahasa Inggris gitu. Mirip-mirip kayak gini. Dan sebenarnya Python itu sendiri udah hampir sama persis kayak pseudocode. Cuman bedanya mungkin di sini. Titik dua diganti den. Terus kayak sama dengan tuh mungkin jadi panah. Tapi sama dengan tuh padahal pakai sama dengan juga nggak apa-apa sih seharusnya. Jadi intinya Sudoku tuh kayak sebuah codingan tapi lebih bahasa manusiawi lah. Lebih gampang dibaca untuk manusia yang nggak bisa nge-coding. Paling untuk Sudoku juga kalian kalau misal bisa Python seharusnya bisa Sudoku seharusnya ya. Intinya Sudoku tuh lebih simple. Dan karena Python itu sendiri juga rata-rata udah pakai bahasa Inggris doang. Jadi seharusnya cukup simple lah untuk kalian. Oke, ini juga kayak aturan saat kalian pakai Sudoku.
Dia intinya itu lebih simple, lebih sederhana, dan nah di sini kan Python itu juga ada indentation ya. Jadi pastiin aja kalian juga ada indentationnya. Kayak ketika dia pakai if atau pakai repetition, tuh kalian pakai ada tabnya gitu. Dan sama ini juga penting sih. Kayak nama variabel kalian kalau di pseudocode itu nggak bisa ngasal ya. Kalau di Python kan kalian bebas ya. Mau nama variabelnya A atau XXX itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di pseudocode, nama variabelnya kalian namanya dengan bener lah. Kalau misal kalian mau ngebuat variabel nama, ya buatnya nama atau nge-name. Kalau umur ya age atau umur. Jangan cuma A doang atau B doang. Ya intinya gitulah. Oke. Nah paling untuk kelasnya kita kayak gitu. Mungkin dari kalian overall ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau tips and trick atau apapun yang kalian mau tanyain, boleh kok ditanya aja. Aman semua kah? Terus ada apa lagi materi kalian ya? Oke, ada nanya. Kalian UTS tuh berapa jam ya? Tah? Ada yang tahu nggak? 2 jam kah? 2 jam nggak? Oh, 2 jam. Oke, oke. Oh, cepet juga ya 2 jam ya. Bagi tips dong yang bisa ngerti coding yang basic. Untuk bisa ngerti coding yang basic. Oke. Untuk coding yang basic, seharusnya ini Python cukup basic sih. Ini intinya, pertama, kalau kalian di lab, kan pasti kalian ada input output ya. Ini yang paling basic. Jadi kalian pastiin aja input output tuh ada. Oke, mungkin aku yang pertama dulu ya. Coding basic dulu. Pertama kan input output. Itu kalian ada ngeprint sama ada minta input yang kayak gini. Kalau udah ada itu aja itu pasti kalian udah ada nilainya kok. Terus kalau udah ada selection itu kalian pakai if else sama elif. Terus ada repetition itu bebas mau pakai for atau while. Terus ada apalagi ada list dan structure. Ya intinya untuk biar bisa coding yang basic itu sebenarnya pertama-tama sih tahu dulu mau ngelakuin apa. Kalau kalian udah tahu kayak flow program itu bakal kayak gimana, terus baru kalian implementasiin dibuat codingnya. Terus untuk ngodingnya sih kalian ya pastinya perlu hafalin sintaks ya. Kan nggak mungkin ya kalian ada bawa contekan atau apa ya. Jadi ya kalian hafalin lah kayak misalkan untuk tahu panjang string itu gimana pakai len, terus dan lain sebagainya. Paling kayak gitu sih. Terus untuk yang ID itu tadi yang ID itu kayak gini ya. Dia minta size dari listnya itu berapa ditambah dengan satu. Terus di sini kita kasih format untuk ID-nya. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanya lagi. Oke, untuk UTS nggak wajib pakai function ya. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih kalian disuruh pakai function atau enggak. Tapi nanti seharusnya untuk di kelas lab yang seterusnya itu nanti kalian kalau bisa pakai function. Untuk UTS itu tergantung dari dosennya kalian sih. Ngomongnya pakai function atau enggak. Tapi kalau semisal cuma pseudocode, seharusnya sih nggak pakai function ya. Terus ujiannya itu di lab atau kelas biasa. Ya itu lagi-lagi aku nggak tahu tes kalian itu gimana. Ya mungkin, tapi sih setahu aku tadi ada yang ngomong di kertas ya. Kalau di kertas tanpa ada ngoding pakai PC, itu biasanya di kelas biasa sih. Pernah ujian coding pakai kertas nggak? Pernah nggak ya? Bentar. Sebenarnya dulu aku di semester 2 itu ada matkul namanya itu data structure. Itu dia di kelas lab. Dia ada coding pakai PC, tapi ada juga di kertas. Jadi ada keduanya. Nah, kalau kalian kayaknya sih di kertas doang ya. Itu kalian bisa pastiin ke dosen kalian masing-masing sih. Oke?
Mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Mungkin aku kasih notionnya dulu deh. Ini kalian kalau mau baca-baca boleh ya. Bentar. Kalau kalian UTS di kertas doang, harusnya sih di kelas biasa ya. Karena kan di kertas doang. Berarti kalian nggak butuh ada PC gitu. Untuk recordingnya nanti bakal dikasih kok. Aman. Dari pengalaman kakak UTS itu bakal ada keluar soal teori nggak? Kalau aku sih dulu ada ya. Kalau matkul kalian mungkin ada juga. Aku dari computer science guys. Jadi ya kalian bisa pastiin ke dosen juga ya. Nanti untuk recordingnya bakal aku kasih di Discord, di WA, sama ya dimanapun lah yang ada base LC-nya nanti aku kasih kok. Oke, ada teorinya juga. Terus ada contoh case untuk flowchart atau pseudocode. Hmm, case untuk flowchart sama pseudocode ya. Untuk codingannya nanti bakal aku kasih juga sekalian sama recordingnya ya. Di WA sama Discord juga kok. Untuk contoh case sih aku nggak ada ya. Paling kalau mau aku coba buat case deh sekarang. Mungkin case untuk apa ya? Case untuk pseudocode. Yang paling gampang itu biasanya ini. Buatlah program sederhana untuk menghitung luas luas apa ya? Persegi panjang deh. Nah, kalian coba buat deh pakai pseudocode. Harusnya kan simple ya. Jadi kalian bisa kerjain sih kalau mau. Ini tapi sekedar latihan aja. Kalau untuk flowchart, sebenarnya untuk flowchart sama pseudocode itu bisa dalam satu case yang sama. Kayak gini kan dari pseudocode kalian bisa ngebuat flowchartnya. Dan sebaliknya. Dari flowchart kalian bisa ngebuat pseudocode. Jadi ya harusnya case-nya mirip-mirip sih untuk pseudocode sama flowchart. Kalau kayak gini kan intinya itu pertama ya. Harusnya pertama, semoga aku nggak sesat ya. Kan kalau ngebuat variabel kan tinggal ngebuat aja misalkan integer A sama lo nggak P sama L deh. Integer P, integer L. Terus minta input kan, input P, input L. Tapi ini balik lagi tergantung dari ajaran dosen kalian pakai pseudocode-nya kayak gimana ya. Jadi kalian sesuai juga. Ya harusnya soal pseudocode sama flowchart tuh case sih. Jadi mungkin kayak gini, tapi harusnya lebih mungkin lebih kompleks sedikit lah. Kalau kayak gini kan simple ya. Kalau udah kayak gini, kan kalian tinggal ngebuat variabel lagi. Misalkan aku buat integer luas. Terus luas adalah P dikali L. Terus aku tinggal print. Kalian bukan pakai print ya. Kalau Sudoku tuh apa ya? Display ya. Display. Display luas. Intinya kalau Sudoku tuh dia lebih simpel, lebih sederhana. Dan kalau kalian sebagai manusia yang nggak tahu coding, itu bisa ngerti lah maksudnya apa. Kan kalau kayak gini kan harusnya simpel lah ya. Ada variabel integer, ada P sama L. Terus minta isinya. Terus ada lagi variabel luas. Luas itu adalah hasil perkalian dari P sama L. Terus kita ngeprint luasnya. Dan intinya kalau selama kalian itu bisa ngertiin code-nya kalian secara manusiawi, harusnya sih bener ya. Tapi itu balik lagi ke dosennya kalian. Soalnya untuk UTS sama UAS itu pasti yang periksa dosen, bukan aslab. Aslab itu cuma meriksa yang kelas lab doang. Oke? Paling ini salah satu contoh untuk pseudocode dengan case yang paling simple. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Oke. Untuk kuis di lab itu diperiksa asisten lab sendiri atau enggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Biasanya sih di random ya. Tapi yang pasti asisten lab yang periksa. Antara itu asisten lab kelas lain atau enggak dari region lain. Jadi bisa digabung dari region Alsut, Kemanggisan, Bekasi dan seterusnya. Itu bisa diacak sih. Oke,
Mungkin ada yang mau ditanya lagi teman-teman. Mungkin aku nunggu sampai menit berapa ya? Menit 12 kali ya. Kalau ada yang mau ditanyain, ditanya aja. Kalian mau tesnya Algoprok ini di tanggal berapa ya? 31 kah? Ada yang ingat nggak jadwalnya? Oh, tanggal 6. Oh, masih lama ya? Wah, enak juga. Kalau UTS yang kita di semester 3 itu agak langsung digas semua di awal. Ini aku lagi sambil belajar nih, guys. Lagi belajar hal-hal yang, wah, luar biasa. Kalau masih tanggal 6, ya masih ada waktu lah untuk belajar. Oke, mau di-share di chat Zoom ya? Aku share juga deh quote-nya sekarang. Bentar ya. Harusnya quote-nya udah aku send ya. Itu ada course outline-nya, ada Notion, sama ada jawabannya juga, sama yang materi review. Jadi aku juga bakal share di WA sama Discord juga kok. Kalau tulis manual space sebelum code-nya harus sama juga nggak kok? Ini untuk tulis di kertas ya. Ya kalau nulis di kertas sih kalian nggak mungkin tulis spasi kan ya. Kalian tinggal skip doang sih. Ya kalau harus sama atau enggak, ya selama itu lumayan rata ya harusnya aman sih. Oke? Mungkin dari kalian ada yang mau ditanya lagi teman-teman. Mungkin sekarang aku countdown sampai menit 15 deh, menit 15. Pas UTS boleh pakai kertas sendiri nggak? Harusnya sih nggak boleh ya. Karena nanti kalian kayak dikasih buku ujian gitu. Nanti kalian ya jawabnya di buku ujiannya. Kalau misal kurang kalian tinggal minta lagi sih ke yang jaga kalian. Kalau misal bukunya kalian kurang, kalian langsung minta aja guys. Karena aku juga bisa kurang terus sih. Mungkin ada lagi kah yang mau ditanyain sampai menit 15 deh ya. Oke, paling kayaknya udah aman semua lah ya. Seharusnya nanti di besok sama di beberapa hari ke depan itu kalian masih ada juga kelas responsi matkul lain ya. Nanti kalian bisa langsung join aja. Nanti bakal ada remindernya juga kok di Discord sama di WA. Nah, paling untuk sekarang aku bakal stop share dulu. Dan mungkin sebelum kita end meetingnya, mungkin kita mau dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk dokumentasi mungkin bagi kalian yang bisa on cam, boleh tolong on cam ya guys. Ini kayaknya aku ada ingat beberapa anak yang ikut seleksi narik aslep juga ya. Ya semangat lah ya. Kalian seharusnya bentar lagi udah interview ya. Mungkin yang lain yang bisa on cam, boleh guys on cam aja. Ya aku anggap udah lah ya, udah semua. Udah kalau gitu aku langsung screenshot aja ya. Pertama-tama mulai dari slide 1, 3, 2, 1. Sekarang yang di slide 2, 3, 2, 1. Yang di slide ketiga, 3, 2, 1.
Oke guys, paling untuk kelas kita di Bachelor Responsi kali ini udah cukup sekian. Thank you untuk yang udah hadir, udah boleh live ya. Thank you guys. Makasih Kak. Iya, Thank Kak. you. Kasih Kak. Makasih ya.